Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah rahimani wa rahimakumullah, mari kita memuji Allah Subhanahu wa taala segala kebesarannya. Seterusnya bersolat kita kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di dalam Quran surah ke-9 ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash shuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim wa la tadhlimu fihinna anfusakum. Sallallahu alaihi wa sallam bil Quran. Sesungguhnya jumlah bulan ialah 12 di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sudah ditetapkan oleh Allah ketika waktu menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antara yang 12 itu ada 4 yang disebut dengan bulan haram. Maka dari itu kata Allah, itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu. Alhamdulillah Allah dengan segala firman-Nya. Saat ini kita sudah berada di salah satu bulan haram. Setidaknya kata Rasulullah SAW ketika beliau mentafsirkan ayat ini, maka kata beliau 4 bulan haram itu adalah 3 berurutan, yang 1 terpisah. Yang berurutan adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, dan 1 yang terpisah itu adalah bulan Rajab. Saat ini kita sudah berada di bulan yang disebut oleh Rasulullah, atau yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala itu berada di bulan haram, karena kita berada di bulan Rajab. Yang disebutkan oleh para ulama kita, Rajab itu maknanya dihormati. Karena memang bila membaca dalam sejarah, bukan saja kita umat Islam yang menghormati, bahkan sebelum Nabi SAW, ternyata bulan Rajab ini sudah diagungkan juga oleh orang-orang jahiliyah. Bahkan dalam riwayat disebutkan, ketika ada peperangan sebelum bulan Rajab, apabila ada di dalam peperangan itu terjadi ada yang terbunuh, maka orang yang membunuh saat datang bulan Rajab ini peperangan akan dihentikan. Dan di bulan Rajab ini orang yang membunuh ketika berperang itu, di bulan Rajab dia mendatangi keluarga yang terbunuh. Apa tujuannya mendatanginya? Adalah untuk meminta maaf.
Itu orang-orang jahiliyah, saking mereka menghormati bulan Rajab. Tentu semestinya kita adalah bukanlah orang jahiliyah, kita umat Muhammad. Tentu setidaknya peringatan dari Allah tadi, pada tadlimu fihinna anfusakum, maka pada bulan itu janganlah kamu sekali-kali menzalimi dirimu. Setidaknya kita di bulan Rajab ini jangan lebih hebat orang jahiliyah daripada kita. Sejahiliyahnya orang jahiliyah, ketika datang bulan Rajab, mereka tidak mau melakukan perbuatan jahiliyah. Mereka hentikan membunuh, mereka hentikan peperangan, mereka hentikan pertumpahan darah, pertengkaran, mereka hentikan. Maka semestinya kita umat Muhammad SAW, Allah pun juga mengingatkan, jangan kamu zalimi dirimu. Maka jangan sampai kita di bulan Rajab atau di bulan haram itu melakukan dosa dan maksiat. Apa di antara alasannya adalah siapa orang yang melakukan perbuatan menzalimi atau yang disebut perbuatan maksiat atau dosa, dilakukan satunya tentu di bulan Rajab, nilai dosanya itu dilipat ganda. Apakah dosa kecil, apalagi dosa besar, dilipat ganda. Dan sebaliknya, siapa orang yang melakukan perbuatan amal soleh di bulan haram itu, maka nilai pahalanya pun dilipat ganda. Itulah makanya kita baca dalam sejarah kenapa Rasulullah dan para sahabat dan serta pengikut-pengikutnya ketika datang bulan Rajab ini, mereka berdoa dan memohon kepada Allah. Walaupun dalam riwayat disebutkan hadis ini masih diperdebatkan oleh ulama hadis. Apa doa yang paling populer itu adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna ila Ramadan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ya Allah, berilah keberkahan untuk kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Karena Bapak Ibu jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika bulan Rajab ini para sahabat sudah mulai melakukan amal soleh dalam rangka mempersiapkan diri datangnya bulan Ramadan. Salah satu yang kita kutip pendapat Abu Bakar Al-Bakri, beliau mengatakan Syahrul Rajab Syahrul Sabri wa Syahrul Sa'ban Syahrul Suqiyah Sabri wa Syahrul Ramadan Syahrul Hasidal Sabri. Bulan Rajab itu adalah bulan menanam tanaman, bulan penanam. Bulan Sya'ban adalah bulan menyiram tanaman. Sementara bulan Ramadan adalah menuai hasil tanaman. Keterangan dari Imam Ahmad apa ini? Mana mungkin seseorang akan menuai hasil di bulan Ramadan sementara dia tidak menanam di bulan Rajab, tidak menyiram di bulan Sya'ban. Apa yang mau dihasilkan ketika Ramadan nanti atau kelak, sementara persiapannya tidak ada. Nah, karena itu jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa di antara anjuran kepada kita terutama di bulan haram ini? Setidaknya beberapa riwayat disebutkan kenapa Rasulullah SAW menyuruh, memerintahkan memperbanyak ibadah. Satu di antara ibadah yang beliau suruh itu adalah hendaklah melaksanakan ibadah puasa.
Jemaah dimuliakan Allah. Puasa memang agak unik dari ibadah yang lain, Bapak Ibu. Kenapa agak unik? Dari sekian banyak ibadah yang Allah perintahkan, satu-satunya ibadah yang mampu langsung menghambat terjadinya atau dilakukannya sebuah dosa oleh seseorang. Satu-satunya ibadah adalah ibadah puasa. Kalau sholat, Bapak dan Ibu semua, peluang sudah Allah berikan. Siapa orang yang melaksanakan benar sholatnya, serius sholatnya, maka apa peluangnya? Dia akan tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Tapi apakah semua orang yang sholat mendapatkan itu? Belum tentu juga. Berapa banyak kita yang cemas membawa sandal bagus ke masjid? Kenapa? Takut hilang. Berarti di masjid pun ada kehilangan. Itu artinya Bapak dan Ibu, padahal seseorang itu sudah menunaikan sholat, tapi tidak halnya dengan puasa. Apa demikian? Sapareman-pareman orang, ketika dia menunaikan puasa, bahkan saking pareman yo mungkin bacari kulah seharian, lah karaju harian. Tapi ketika dia menunaikan ibadah puasa, coba tanya, Bapak ndak bacari kariko dah dan puasa. Kita sendiri pun demikian. Misalkan kita terbiasa melakukan suatu dosa, di saat orang bertanya kepada kita, kenapa tidak melakukan dosa itu? Saya sedang puasa. Inilah, sementara bulan ini bulan haram, kenapa Nabi lebih menganjurkan menunaikan ibadah puasa, menghambat bagi diri kita untuk tidak melakukan dosa. Karena satu-satunya ibadah yang langsung menghambat seseorang melakukan dosa adalah puasa. Namun hanya saja penting kita ingatkan, Nabi tidak menetapkan berapa banyak puasa yang kita tunaikan di Rajab. Ada orang melakukan dari tanggal 1 tanggal 10, itu hadisnya bermasalah. Memang ada kisah dengan dimuliakan Allah, salah seorang sahabat Nabi yang bernama Buhaili. Dia datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, apakah engkau mengenalku? Kata Nabi, tidak. Lalu dia ceritakan, saya Buhaili, 1 tahun yang dulu saya masuk Islam. Lalu Nabi ingat, kenapa badanmu kurus sekarang? Bukankah dulu badanmu sehat? Kapuk pesawat. Apa jawabnya? Aku hanya makan pada malam hari ya Rasulullah. Siang hari aku berpuasa terus. Kata Rasulullah SAW kepada beliau, jangan kau lakukan seperti itu. Aku saja ada makan di siang hari, kata Rasulullah. Setidaknya dalam 1 bulan itu berpuasalah engkau agak sehari. Lalu kata Buhaili, ya Rasulullah, tambahlah. Berpuasalah engkau setidaknya dalam 1 bulan itu 3 kali. Kata beliau, tambahlah ya Rasulullah. Atau setidaknya 8 kali dalam 1 bulan. Kata beliau, tambahlah ya Rasulullah. Lalu terakhir kata Nabi, berpuasalah setidaknya 15 hari dalam 1 bulan. Artinya puasa sehari, puasa sehari tak. Lalu beliau masih minta tambah. Tambahlah ya Rasulullah. Allah tuh bicara. Ini hadis umum yang dimuliakan Allah. Artinya apa? Kita memang diperintahkan memperbanyak puasa, tapi tidak ditetapkan tanggal berapanya. Silakan dipilih. Dalam rangka apa kita disuruh berbanyak puasa? Dalam rangka supaya setidaknya terhindar dari dosa dan maksiat di dalam bulan haram itu atau bulan Rajab. Makanya silakan Bapak Ibu jemaah dimuliakan Allah, hari apa yang akan kita ambil? Oh, kita sudah terbiasa Senin Kamis, silakan. Setidaknya 2 dapat pahala. Pahala puasa sunat Seninnya berkebetulan bulan haram atau bulan Rajab dapat dewa nilai pahala. Sudah terbiasa pertengahan bulan, silakan. Yang penting apa makna yang kita ambil dari pendapat Abu Bakar tadi? Kita sudah mulai menanam latihan supaya nanti ketika Ramadan datang, tubuh kita sudah siap, kebiasaan kita beribadah pun sudah terbiasa. Tidak ada rasa canggung lagi bagi diri kita.
Kemudian berikutnya apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, hendaklah kita meningkatkan ibadah-ibadah lain seperti salat malam kita, mungkin hanya hari biasa 2 rakaat 1 witirnya. Sekarang karena bulan haram, bulan Rajab, maka tentu tingkatkan lagi. Mungkin jadi 8 tambah 3 ditutup dengan witir. Yang penting ditingkatkan. Kemudian mungkin sedekah dan infak. Karena pada bulan ini bulan haram, segala sesuatu amal soleh kita ditingkatkan, dilipat gandakan nilai pahalanya, mungkin kita akan berpacu. Ketahuilah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak berpacu di Rajab ini, meningkatkan amal soleh kita, menutup segala bentuk peluang untuk melakukan dosa, mau Rajab tahun depan belum ada jaminan kita akan hidup. Boleh jadi Rajab tahun ini adalah Rajab terakhir kita di atas dunia ini. Berapa banyak saudara-saudara kita, jemaah-jemaah kita, kawan-kawan kita, Rajab tahun dulu masih ada bersama kita. Tapi Rajab tahun ini beliau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikan itu pelajaran, jadikan motivasi bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan 4 bulan haram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram, satu di antaranya Rajab yang kita berada pada bulan itu sekarang. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allah.